perkenalkan, nama saya Nadine Ramadhani Permata-Andari. Saya dari SMA Mardiwana Depok, lebih tepat dari 11 IPA 2 dengan nomor absen 29. Pada video kali ini, saya akan membagikan kepada kalian semua profil mengenai Sukarni Kartodiwiryo. Selamat menyimak! Sukarni Kartodiwiryo merupakan seorang pemuda gagah berani yang lahir pada tanggal 14 Juli 1916 di Desa Sumberdiran, Garung, Blitar, Jawa Timur. Sukarni memiliki seorang ayah bernama Dimon Kartodiwiryo dan memiliki seorang ibu bernama Supiah. Keseharian orang tua Sukarni menjadi pedagang di sebuah pasar di Garung, Blitar, dan termasuk keluarga berada pada zaman itu. Sukarni merupakan anak keempat dari 9 bersaudara dan sudah memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi sejak kecil dan semakin berkembang sejak ia masuk ke sekolah. Pendidikan Sukarni dimulai saat ia bersekolah di Mardisiswa Blitar. Lulus dari Mardisiswa, Sukarni melanjutkan studi ke HIS Blitar, lalu lanjut ke Pulau Blitar, dan pada akhirnya ia melanjutkan studi ke Quebec School atau Sekolah Guru dan Fox University atau Universitas Rakyat. Masuki tahun 1930, Sukarni mulai aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui jalur politik. Ia bergabung dengan Indonesia Muda, yaitu organisasi kepemudaan Partai Indonesia atau Partindo. Lalu pada tahun 1934, Sukarni menjadi Ketua Pengurus Besar Indonesia Muda. Awal pendudukan Jepang, Sukarni sempat bekerja di kantor berita Antara. Lalu tahun 1943, bersama Khairul Saleh, ia memimpin asrama pemuda Angkatan Baru di Menteng Raya 31 Jakarta, yang melahirkan tokoh Angkatan 45. Pada akhir masa pendudukan Jepang, Sukarni menjadi pelopor penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok yang sekarang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Lalu setelah penyusunan teks proklamasi selesai, Sukarni juga lah yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Lalu setelah itu terdapat pertemuan untuk membahas strategi penyebarluasan teks proklamasi dan berita tentang proklamasi. Dan Sukarni lah yang menjadi pemimpin dalam pertemuan tersebut. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Sukarni membentuk Komite Pan Aksi yang tugasnya menyebarkan kabar kemerdekaan ke seluruh Indonesia. Perjuangannya dalam mewujudkan Indonesia merdeka sudah dimulai sejak ia kecil. Dengan berbagai lika-liku ia jalani dengan bergabung bersama organisasi-organisasi, ikut serta dalam berbagai upaya agar terwujud Indonesia merdeka. Dengan ini terbukti bahwa salah satu tokoh nasional ini telah memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Dan inilah sikap yang sepatutnya ditanamkan kepada generasi muda yang akan datang untuk memperjuangkan Indonesia yang telah merdeka. Selain jiwa nasionalisme yang tinggi, tokoh ini juga memiliki kegigihan yang pantas untuk dicontoh. Kegigihannya terlihat dari peristiwa sejak Jepang masuk ke Indonesia dengan sebulan janjinya. Ia tetap berprinsip bahwa negara kita harus merdeka dengan di bawah pimpinan bangsa Indonesia sendiri dan bukan di bawah pimpinan bangsa lain. Kegigihannya juga terlihat pada peristiwa Rengas Dengklok, di mana ia melakukan penculikan demi Indonesia cepat mengumumkan kemerdekaannya. Karena menurutnya kesempatan ini tidak mungkin datang dua kali. Sekian profil yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.